setelahnya beberapa bulan terakhir kembali ditemukan spesies-spesies baru dalam dunia fauna kita. Beberapa ada yang sudah dapat diidentifikasikan, namun ada juga yang bahkan belum bisa diberi nama secara pasti. Dan dari banyaknya temuan-temuan tersebut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 penemuan hewan terbaru. Diawali dengan penemuan penguin pirang di Kepulauan Shetland, Selatan Antartika pada awal Januari 2012 lalu. Penemuan yang mengejutkan tim National Geographic Journey to Antarctica ini adalah jenis chinstrap. Namun berbeda dengan penguin chinstrap umumnya yang memiliki bagian belakang warna gelap, penguin yang ditemukan ini mempunyai warna kuning kecoklatan atau coklat pucat. Pakar penguin Universitas Washington Seattle di Bursma mengatakan penyebab pirangnya warna penguin adalah karena kelainan genetik yang disebut isabellinisme atau pengurangan pigmen. Namun isabellinisme berbeda dengan albino atau leucism. Pada leucism, pigmen melanin tidak bisa diproduksi di bulu, sedangkan pada albino, pigmen melanin tidak bisa diproduksi di seluruh tubuh. Sementara pada isabellinisme, pigmen berkurang. Kejadian terbanyak isabellinisme dilaporkan pada penguin Gentoo di Antartika, sementara yang paling sedikit pada penguin Magellanik di pantai Amerika Selatan. Warna normal penguin sebenarnya adalah bentuk kamuflase untuk melindungi diri dari predator, sehingga isabellinisme diperkirakan akan berpengaruh pada pertahanan hidup penguin. Selanjutnya adalah penemuan seekor krustasea besar atau sejenis udang raksasa yang ditemukan bersembunyi di kedalaman 7 km di Palung Kermadec, perairan Selandia Baru pada awal Februari 2012 lalu. Hewan ini disebut sebagai super giant dan merupakan jenis dari amphipod yang biasanya memiliki panjang sekitar 2 hingga 3 cm. Tapi kali ini amphipod yang ditemukan memiliki ukuran hampir lebih dari 10 kali lipat dibandingkan ukuran biasa, yaitu 34 cm. Seorang peneliti bernama Alan Jamieson dari Laboratorium Kelautan University of Aberdeen, Skotlandia mengatakan, bila bentuk hewan ini menyerupai kecoa berkaki panjang dan amphipod ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Berkat perangkap logam besar yang telah dilengkapi kamera berlapis kaca safir untuk tetap aman dari tekanan tinggi pada laut dalam, akhirnya hewan tersebut berhasil ditemukan. Dan spesimen terbesar ini pun dibawa ke kapal. Dan ketika diukur ia memiliki panjang sekitar 28 cm, sedangkan ketika terlihat di kamera memiliki panjang hingga 34 cm. Penemuan supergiant amphipod serupa sebelumnya juga telah ditemukan di lepas pantai Hawaii pada tahun 1980. Berikutnya, para ilmuwan biologi kelautan berhasil menemukan hiu campuran di perairan Australia pada awal Januari 2012 lalu. Mereka telah menemukan 57 hewan di garis pantai sepanjang 2000 km antara Queensland sampai New South Wales. Dan ilmuwan-ilmuwan tersebut percaya bahwa hiu tersebut merupakan hasil persilangan antara hiu sirip hitam biasa atau yang bernama latin Carcharinus limbatus dengan hiu sirip hitam Australia atau Carcharinus tilstoni. Perkembangbiakan silang antar dua spesies ini menunjukkan bahwa hewan beradaptasi terhadap perubahan iklim dan hibridisasi ini bisa membuat ikan menjadi lebih kuat. Mengingat hiu sirip hitam Australia yang berukuran lebih kecil menyukai perairan tropis di utara, sedangkan hiu sirip hitam biasa lebih banyak tinggal di perairan subtropis sepanjang garis pantai tenggara Australia, sehingga hasil kawin campur alami biasanya sangat sulit ditemukan. Penemuan hewan terbaru selanjutnya adalah Viper matilda bertanduk atau yang memiliki nama latin Ateris matildae. Dalam survei keragaman hayati tahun 2010 hingga 2011 di wilayah terpencil hutan di Tanzania, peneliti dari Wildlife Conservation Society's Country Director Tanzania berhasil menemukan ular spesies baru yang berwarna kuning dan hitam dengan pola zigzag ini. Hewan melata yang satu ini memiliki sisik menyerupai tanduk berwarna kuning yang berada di atas matanya yang berwarna hijau buah zaitun. Ular beracun dari keluarga Viper ini pun dinyatakan sebagai hewan langka lantaran hutan kecil habitat Viper matilda tersebut terus-menerus menyusut oleh pengaruh perkembangan manusia dan berbagai faktor lain. Penemuan hewan terbaru berikutnya terjadi pada awal tahun 2012 ini, di mana tim gabungan dari University of Oxford, University of Southampton, dan British Antarctic Survey berhasil menemukan spesies baru gurita di dasar laut di Samudra Selatan dekat Antartika.
Bila biasanya gurita yang ditemukan di lautan adalah berwarna coklat kehitaman atau berwarna gelap lainnya, tetapi berbeda dengan penemuan di kedalaman sekitar 2.400 meter tersebut, yaitu menemukan seekor gurita berwarna pucat yang hingga kini belum dapat teridentifikasi secara lebih detail lagi. Amphioxus atau ikan tak berwajah dan tak berotak merupakan penemuan hewan berikutnya. Melalui sebuah survei kelautan di kawasan Orkney, Skotlandia, para peneliti menemukan sebuah spesies makhluk serupa ikan tetapi tidak memiliki wajah ataupun otak. Diperkirakan hewan spesies baru tersebut telah ada sejak masa prasejarah. Spesies yang jarang dijumpai ini dianggap sebagai contoh modern dari hewan pertama yang tumbuh tanpa punya tulang belakang dengan urat syaraf primitif berada di punggungnya. Selain itu juga sulit dijelaskan organ tubuh lainnya berada di mana seperti kepala, wajah, dan otaknya. Dan penemuan hewan terbaru yang terakhir adalah berasal dari tanah air. Pada bulan Agustus 2011, sejumlah peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disingkat LIPI telah menemukan tawon, spesies baru yang ditemukan di Mekonga, Sulawesi. Nama ilmiah untuk spesies ini belum ditetapkan, tetapi memakai nama Garuda karena berasal dari Indonesia. Serangga yang dijuluki monster karena penampakannya yang menyeramkan, memiliki rahang bawah dan rahang yang lebih besar dari kaki depannya. Pemirsa, itulah 7 penemuan hewan terbaru versi On The Spot.